Jiang Muyan. Berhenti di situ. Kau dukun palsu. Wang Wei, anggota keluarga pasir. Dulu aku memintamu untuk memberikan istriku OSG, tapi kau bahkan tidak peduli. Dan kau membuat istriku melahirkan anak perempuan, keluarga Wang kami. Sekarang tanpa pewaris laki-laki karena kau? Bapak Wang, rumah sakit sudah lama memiliki peraturan yang jelas untuk menghindari diskriminasi gender, melarang keras pengungkapan jenis kelamin janin. Anda sudah mengganggu rumah sakit mengenai masalah ini lebih dari 10 kali. Jika Anda terus seperti ini, saya akan segera memanggil polisi. Panggil polisi apa kau pikir aku takut? Aku tidak mau anak perempuan. Aku mau anak laki-laki. Anda terus-menerus mengatakan perempuan-perempuan. Bukankah Anda sendiri lahir dari seorang wanita? Juga, ini adalah laporan tes Wang Sui. Selama masa persalinan wanita hamil itu, Anda memberinya banyak obat tradisional berbahaya demi memiliki anak laki-laki, menyebabkannya mengalami pendarahan hebat, hampir meninggal di meja operasi. Apa yang Anda lakukan sudah merupakan tindak kejahatan. Rumah sakit sudah melaporkannya ke polisi. Anda tidak ingin anak laki-laki, pergi minta saja di pusat penahanan. Kau pengganggu. Apa salahnya aku memberikan obat kepada istriku sendiri? Bukan urusanmu. Akan ku beritahu. Keluarga Wang kami semua karena kau. Garis keturunan kami terputus. Bukankah kau seorang dokter? Aku akan memotong tanganmu. Mari kita lihat bagaimana kau melakukan operasi nanti. Mengapa orang ini terlihat sangat familiar? Sepertinya aku pernah lihat dia tadi. Seseorang. Usir pengganggu ini keluar. Guru tua kamu hoki banget soal wanita. Masih memeganginya. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Ayo pergi guru tua. Tunjukkan padaku hadiah yang kau berikan pada istrimu. Kenapa wanita ini terlihat sangat familiar? Mengapa aku merasa pria ini sangat familiar? Muyan, aku benar-benar iri padamu. Ini baru hari pertama kita bertemu. Dan kamu sudah memiliki kontak intim dengan Dr. Jenius Gu Huaijing. Gu Huaijing. Apakah Anda mengatakan dia ahli bedah terkenal lokal dan internasional? Ahli bedah dewa. Ya, itu dia. Dia bukan hanya dokter dewa. Dia juga pewaris Go Group Farmasi. Dan presiden baru rumah sakit kita. Aku dengar, kali ini dia kembali ke negara ini. Dia bersiap untuk mengambil posisi di rumah sakit kita. Namun orang luar mengatakan bahwa Dr. Gu cukup menyendiri dan pendiam. Tidak tertarik pada wanita. Buddha Pertapa, kamu sama sekali tidak boleh memiliki ide apapun tentang dia. Apa yang Anda bicarakan? Liu dan rekan Jiang Muyan. Pemandangan tadi benar-benar spektakuler. Beberapa orang mengandalkan penampilan mereka. Bahkan ingin mendekati Dr. Gu. Liu Yan Muyan setidaknya seorang magang dari periode yang sama denganmu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku tidak bilang siapa itu. Direktur rumah sakit. Ada apa ini? Berisik sekali. Direktur Ki. Berita besar. Presiden Gu baru saja kembali ke negara ini. Dan dia sudah bertanggung jawab atas departemen bedah rumah sakit kita. Aku dengar untuk beradaptasi dengan lingkungan lebih awal. Dia secara pribadi akan memilih satu siswa dari antara para magang. Mungkin saja dia akan memilih dari kalian berdua. Kalian berdua benar-benar harus bekerja keras. Apa itu perlu dikatakan? Dokter Gu pasti akan memilihku. Kantor dokter. Dokter Gu, aku bawa 2 magang terbaik untukmu. Dari rotasi tahun ini, membawanya kepadamu. Halo Dokter Gu, namaku Liu Ruyan. Aku sudah setahun penuh di rumah sakit Minghui. Kemampuanku dalam segala aspek sangat kuat, terutama dalam hal pria. Di bidang pria katamu. Direktur Ki. Atur dia. Atur dia untuk rotasi melalui Departemen Andrologi. Apakah itu untuk rotasi melalui semua posisi? Tidak bisa selesai. Tidak diizinkan untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Dokter Gu, bagaimana bisa kamu melakukan ini?
Apa? Bukankah yang dikatakan Dokter Gu sudah cukup jelas? Pergi, cepat keluar. Aku masih merasa dia familiar. Di mana, tepatnya aku pernah melihat pria ini. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Kesempatanmu telah tiba. Halo Dokter Gu. Saya Jiang Muyan. Muyan dari Muyan Haju. Jiang Muyan. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Dokter Gu di wajahku. Apakah ada sesuatu yang kotor? Tidak apa. Tentang kejadian barusan dengan keluarga ibu hamil. Membuat masalah. Apakah menurutmu kamu menanganinya dengan benar? Dari sudut pandang keluarga pasien, saya bisa memahami perasaan mereka. Namun negara sudah lama memiliki peraturan yang jelas. Bahwa rumah sakit dilarang mengungkapkan jenis kelamin janin. Ini untuk mencegah bias gender tertentu. Di masyarakat, saya yakin saya tidak melakukan kesalahan apapun. Sangat bagus, ingat ini. Etika medis jauh lebih penting daripada keterampilan medis. Jiang Muyan kamu. Permisi, saya harus menerima telepon. Gu Huaijing, Bicara yang benar. paman kecil. Begitukah caramu bertindak sebagai seorang suami? Kamu baru saja menikah dengan sahabatku. Dan kemudian kamu pergi ke luar negeri. Kamu membuatnya menunggu selama setahun penuh. Nona muda. Aku sungguh punya urusan mendesak saat aku pergi ke luar negeri. Aku tidak peduli. Bagaimanapun hari ini. Kamu harus membawa bibi kecilku pulang. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai paman kecilku lagi. Baiklah. Aku pasti akan membawanya pulang hari ini. Baiklah. Bagus sekali. Kalau begitu aku akan mengirimkanmu informasi kontaknya nanti. Kamu benar-benar harus mengganti rugi padanya dengan baik. Jangan khawatir, aku akan beri kompensasi baik. Hiduplah dengan baik bersamanya. Direktur Qi. Menurutmu, saat bertemu seorang gadis apa yang harus dibawa? Hadiah seperti apa yang pantas? Tentang perempuan. Kamu harus bertanya pada anak muda. Xiaoyan, cepat berikan Dokter Gu beberapa saran. Itu tergantung pada Dokter Gu. Gadis seperti apa yang akan diberikannya? Istriku. Aku tidak menyangka Dokter Gu begitu muda. Dan sudah menikah. Aku benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang bisa menjadi Nyonya Gu. Dokter Gu, ada rumor bahwa kamu kembali dan investasikan 100 juta yuan lebih. Mengakuisisi rumah sakit Minghui kita hanya untuk memberikannya kepada istrimu. Aku tidak percaya itu benar. Rumah sakit ini memang yang kubeli untuk istriku. Aku berada di luar negeri selama setahun. Dia pasti menderita banyak keluhan. Tapi kompensasi ini jauh dari cukup. Masalah ini, kalian berdua jangan ungkapkan itu. Itu sangat membuat iri. Dokter Gu terhadap istrinya. Ini terlalu memanjakan. Kembali ke topik utama. Jiang Muyan, menurutmu, hadiah apa lagi yang harus kubawa? Anda dan istri Anda sudah lama tidak bertemu. Saya pikir dia lebih menghargai kebersamaan Anda. Anda bisa membeli beberapa hadiah, memesan restoran yang sedikit romantis, dan makan malam bersamanya, menonton film bersama. Itu masuk akal. Direktur Qi, sampaikan perintah. Mulai sekarang Jiang Muyan akan menjadi satu-satunya muridku. Dan juga asisten pribadi. Asisten pribadi kan? Cepat panggil gurunya. Dokter Gu belum pernah menerima siswa. Kamu adalah yang pertama. Guru. Guru ini adalah hadiah untuk istri guru. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Sepertinya penilaianku benar. Tidak hanya etika dan keterampilan medismu yang luar biasa. Kamu juga teliti dan penuh perhatian dalam pekerjaanmu. Kamu adalah murid yang baik dan asisten yang baik. Guru Anda terlalu memuji saya. Ini semua adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Namun, saya benar-benar iri pada istri guru. Menerima perlakuan istimewa seperti itu dari Anda. Kalau begitu, aku akan menelepon istriku. Saya akan bertugas. Selamat tinggal guru. Terus semangat. Segera datang, Direktur.
Halo, ini siapa? Jadi istriku bahkan tidak menyimpan nomorku. Tidak apa-apa. Kita akan punya banyak waktu untuk saling mengenal nanti. Aku. Gu Jingchen. Gu Jingchen kan? Tidak ingat. Aku suamimu. Sayang, kau masih hamil sekarang. Jangan berlarian. Baru menikah setahun dan kau berani selingkuh. Dan kau hamil anak orang lain. Bagaimana aku bisa menikahi wanita yang begitu tidak suci? Aku baru 3 bulan. Istriku, dengarkan aku. Baiklah, aku tahu. Ayo pergi. Halo. Mengapa mereka menutup telepon? Aneh sekali. Halo Yue. Xiaoyan, paman kecilku tidak datang mencarimu. Paman kecilmu. Bukankah dia di luar negeri? Apa dia tidak datang mencarimu? Dia memberitahuku bahwa dia ingin menjalani hidup yang baik bersamamu. Dia tidak menghubungimu. Tidak apa. Xiaoyan, kamu kembali dan tunggu dulu. Paman kecilku malam ini pasti akan datang mencarimu. Dia tampan dan kaya. Begitu kamu melihatnya, kamu pasti akan sangat menyukainya. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dan tunggu dia setelah kerja. Wanita cantik. Kau meletakkannya di tempat yang salah. Wanita cantik. Sakit di sini. Tuan, tolong bersikaplah yang baik. Para dokter wanita di rumah sakit Minghui. Apakah mereka semua punya bentuk tubuh yang bagus? Apa yang kau lakukan? Kau berani memukulku. Aku adalah pemegang saham rumah sakitmu. Sudah berakhir. Tuan Xiao adalah pemegang saham rumah sakit Minghui. Aku memukulnya. Apakah aku akan dipecat oleh rumah sakit? Kau hanya seorang dokter. Berani menyentuhku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kau berani menyentuh orangku. Kau mencari mati. Kau berani menyentuhku kau. Itu dokter gue. Karena dokter cantik ini milikmu, maka aku tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Ketika dokter gue bosan dengannya suatu hari nanti, serahkan saja dia padaku, baiklah. Minta maaf kepada muridku. Lelucon macam apa yang kau mainkan? Aku adalah pemegang saham rumah sakit Minghui-mu. Kau ingin aku meminta maaf pada jalan kecil ini? Apa kau tidak takut aku akan menarik investasiku? Guru. Dokter gue. Bagaimana kalau begini? Kau biarkan dokter cantik ini bermain denganku selama 2 hari. Aku akan memberikan rumah sakitmu lagi 10 juta. Kau mencari mati. Kau pasti sudah lupa. Selain menjadi seorang dokter, aku punya identitas lain. Pewaris Gu Group Farmasi. 10 juta. Tidak bisa membeli martabat muridku. Pewaris Gue Group Farmasi. Tuan muda gue. Hei tuan muda gue. Tuan muda gue, aku salah. Aku salah tuan muda gue. Penjaga. Mulai hari ini, cabut status pemegang saham Xiao Xiyun. Gu Group. Putuskan sebuah kerjasama dengan Xiao Group. Tidak. Kirim bajingan ini ke kantor polisi. Tidak. Dokter gue. Dokter gue. Dokter gue. Aku tidak menyangka guru akan membelaku. Guru aku. Maafkan aku. Guru aku tidak bermaksud. Semua orang bilang guru itu angkuh dan mulia. Seorang murid Buddha yang tabah. Memang melihat adalah percaya. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Berbaliklah. Bicaralah. Untuk apa kau membutuhkanku? Guru, terima kasih sudah membantuku kemarin. Tidak perlu. Kau adalah muridku. Aku selalu melindungi milikku sendiri. Guru, kulihat suasana hatimu hari ini. Sepertinya tidak begitu baik. Apakah karena pertemuan dengan istrimu kemarin tidak berjalan lancar? Mungkin. Dia hanya tidak ingin melihatku.
Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi untuk seseorang yang sehebat dirimu, istrimu pasti tidak akan buruk juga. Mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Meskipun kemarin di telepon, aku mendengar seseorang memanggilnya istri. Itu tidak membuktikan apa-apa. Mungkin itu benar-benar kesalahpahaman. Guru, Berkat pengingatmu. Kalau tidak aku mungkin benar-benar tersesat dalam kebingunganku sendiri. Apakah kau senggang sekarang? Ikutlah denganku untuk memilih beberapa hadiah untuk istriku. tidak masalah. Direktur Ki. Mu yang sudah magang selama setahun. Sudah waktunya dia menjadi karyawan tetapkan. Dokter Gu benar. Gajinya akan dilipat gandakan 3 kali lipat. 50.000 per bulan. Dibayar langsung dari kartuku. Ini adalah hadiahmu. Terima kasih guru. Guru memang murah hati. Kalau begitu aku doakan kau dan istrimu, agar awan akan tersingkap dan bulan akan bersinar terang. The film was translated and narrated by M Media. Hei Wei, Xiaoyan, paman kecilku membatalkan janji denganku kemarin. Hari ini aku harus membawanya padamu. Untuk meminta maaf padamu. Tidak perlu. Jangan khawatir, aku hampir sampai di tempatmu. Aku akan menemanimu menemuinya malam ini. Jika dia membatalkan janji denganku, aku akan menghancurkan kepala anjingnya. Jika aku akan menemui suamiku, bukankah seharusnya aku menyiapkan hadiah untuknya? Mu Yan. Guru aku di sini. Salam hormat Presiden gua. Salam hormat Nyonya. Selamat datang Nyonya. Selamat datang Nyonya. Aku bukan Nyonya. Apakah barang-barang yang kuminta sudah siap? Melapor kepada Presiden gua. Hadiah yang kau siapkan untuk Nyonya sudah siap. Guru sengaja menyela manajer. Khawatir aku akan malu dan membantuku keluar dari situasi sulit. Guru benar-benar terlalu baik. Tas tangan edisi terbatas jutaan. Dia membeli lusinan sekaligus. Dan cincin berlian bernilai puluhan juta. Orang seperti apa istri guru itu? Sampai menerima kasih sayang yang begitu memanjakan dari guru. Aku benar-benar sangat iri padanya. Ayo pergi. Ayo kita ke sana dan lihat barang-barang lain. Ingin membeli dasi? Ya, aku ingin membeli dasi. Untuk diberikan kepada suamiku. Kau sudah menikah? Ya, tapi ini pertama kalinya bagiku. Memilih dasi untuk orang lain. Aku tidak tahu mana yang lebih baik untuk dipilih. Guru, bolehkah aku minta bantuan memilih satu? Baiklah. Dasi sutra bermotif biru ini cukup bagus. Serbaguna dan berwibawa. Tidak akan salah memilihnya. Jika aku suamimu, aku mungkin akan menyukainya. Pelayan. Aku juga berpikir itu terlihat cukup bagus. Kalau begitu tolong bantu aku. Bungkus ini. Ya baiklah. Terima kasih. Aku tidak menyangka muridku ini akan menjadi gadis baik yang peduli dan perhatian. Guru. Ini adalah hadiah untuk istri guru. Semuanya sudah siap. Apakah pakaian ini cocok untuk hari ini? Kalau begitu, aku akan ganti yang lain. Guru, terlalu tampan itu ilegal. Ketika istri guru melihatmu, dia pasti akan terpukau oleh ketampananmu. Kau, Oh ya, yang terpenting, ini adalah perjanjian transfer rumah sakit untuk istri guru. terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu istri guru yang sehebat apa, yang bisa pantas mendapatkan guru yang begitu tampan kaya, lembut, dan perhatian. Guru, mobilku sudah tiba. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Semoga pertemuanmu dan istri guru menyenangkan. Selamat tinggal guru. Paman kecil, jika kau tidak segera menemui bibi kecilku, aku benar-benar akan marah. Setahun yang lalu kau pergi ke Amerika untuk bekerja. Sama sekali tidak memedulikan perasaannya. Apa kau tahu bagaimana dia menghabiskan tahun ini? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Ini salahku. Bukankah aku sudah datang untuk meminta maaf? Aku tidak peduli. Malam ini, kau harus membawa sahabatku, bibi kecilku, Jing Mu Yan pulang. Tunggu sebentar. Kau bilang bibi kecilmu. Siapa namanya? Jing Mu Yan, paman kecil.
Kau benar-benar membuatku sangat marah. Kau benar-benar lupa. Nama istrimu sendiri. Namanya Jing Muyan. Muyan dari Muyan Hanyu. Halo Dr. Gu. Aku Jiang Muyan. Muyan dari Muyan Hanyu. Pantas saja aku merasa nama Jiang Muyan tidak asing. Jadi ternyata, dia memiliki nama yang sama dengan istriku. Paman kecil. Gu tua, apa kau dengar apa yang kukatakan? Aku dengar. Aku akan mencarinya sekarang. Datanglah tepat pukul 8. Tunggu saja. Aku kembali Liu Wei. Xiaoyan, kau akhirnya kembali. Kabar baik. Paman kecilku baru saja menelpon. Dia bilang dia akan tiba pukul 8. Sedangkan dia selalu tepat waktu. Jika dia bilang pukul 8, dia pasti akan tiba pukul 8. Kalau begitu aku akan pergi ganti baju. Tidak perlu. Xiaoyan, kau terlihat hebat apa adanya. Tunggu saja untuk menerima. Cinta pamanmu seperti gelombang pasang yang meluap. Lalu kalian berdua akan punya 2 anak dalam 3 tahun. Dan aku akan punya adik-adik untuk diajak bermain. Omong kosong. Yue, aku sedikit gugup. Apa yang membuatmu gugup? Kalian adalah pasangan yang menikah secara sah. Tunggu saja di sini dengan patuh sampai dia tiba. Sudah hampir pukul 8, tinggal 1 menit lagi. Kau akan segera bertemu dengannya. Jiang Muyan, jangan gugup. Ini bukan pertemuan pertamamu. Kau bertemu dengannya saat menikah. Sisa 5 detik. Cepat. Cepat bersiaplah untuk menyambut pamanku. Pergi. Ada apa dengan paman kecilku? Sudah jam berapa ini? Dia seharusnya sudah merangkak sampai sini sekarang. Dia tidak pergi ke tempat yang salahkan. Dia pasti pergi ke villa yang kuberikan padanya sebelumnya. Aku meminjamkan villa itu kepada pasangan muda dari pedesaan yang datang berobat untuk tinggal. Tunggu, aku akan pergi memeriksa. Xiaoyan, pelan-pelan. Kau pasti bahagia. Kau adalah Istriku. Siapa itu selarut ini? Istri. Benar sekali. Istriku. Dan di sini aku berpikir untuk memberinya kesempatan lain. Aku tidak menyangka bahwa terakhir kali itu bukan kesalahpahaman sama sekali. Apakah orang ini gila? Begitu banyak merek desainer. suamiku, kita kaya. Ya, ayo pergi. Dokter Jian. Kakak Sang, apakah ada seorang pria datang mencariku barusan? Hadiah-hadiah itu bernilai jutaan. Jika aku memberitahumu, bukankah itu hanya... The film was translated Oh begitu. and Sudah selarut narrated ini. by M. Bagaimana Media. mungkin ada orang yang datang? Tepat sekali. Tidak masalah, kalau begitu aku akan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Telepon aku jika terjadi sesuatu. Baiklah. Halo paman kecil. Bukankah kau... 1 menit lagi. Tunggu sebentar lagi. Tidak akan ada bedanya menunggu sedikit lebih lama. Kau sebaiknya tidak mengecewakanku. Lima, 4, 3, 2.
Bukankah ini primadona kampus kita? Jiang Muyan, Liu Jian. kenapa? Kenapa kamu berpakaian begitu provokatif hari ini? Apakah kamu di sini untuk memikat pria kaya? Jiang Muyan, sejak lulus dari universitas, aku memulai perusahaanku sendiri. Status dan posisiku saat ini tidak seperti dulu lagi. Aku mengerti. Kamu masih cukup menawan. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 100.000 sebulan. Kamu jadi teman tidurku. Siap dipanggil kapan saja. Bagaimana menurutmu? Kau ingin mempertahankan seseorang hanya dengan 100.000 di antara para presiden. Kau pasti dianggap sebagai rumah tangga miskin. Jiang Muyan, apakah kamu masih berpikir kamu adalah primadona kampus yang dipuja semua orang? Aku memberitahumu. Aku membiarkanmu mengikutiku. Itu aku memberimu kehormatan. Tunggu sebentar. Apakah kamu sudah dipelihara oleh orang lain? Tidak heran. Wajah kecil ini sangat berseri-seri. Jangan sentuh aku. Sekretaris wanita kekasih Liu Jian. Dasar kau. Beraninya kamu memukul kakak Jian. Kakak Jian, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jiang Muyan, aku menyarankanmu untuk tidak menolak tawaran dan dipaksa menerima konsekuensi. Ikuti aku dengan jujur. Aku jamin di masa depan, kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Kakak Jian, aku masih di sini. Menyebalkan. Apa yang kamu tahu? Aku akan membiarkan kalian menjadi saudari. Kita bertiga bisa bermain bersama. Itu lebih seru. Bagaimana Jiang Muyan? Apakah kamu ingin menjadi seperti dia dan menjadi mainanku? Dari mana orang ini berasal? Beraninya kau menyentuh orangku. Siapa kamu? Siapa kamu berani mengutukku? Aku sedang memberi pelajaran pada gadis menyebalkan ini. Kenapa kamu membelanya? Aku suaminya. Jiang Muyan, kamu terlalu menarik. Kamu bahkan menemukan seseorang untuk menyamar sebagai suamimu. Aku yakin pria tampan ini biayanya setidaknya 100 sehari kan. Bukan begitu. Orang-orang seperti mereka. Mereka selalu memiliki bau asam. Dan aku tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk ke tempat kelas atas seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani menyuruh seseorang memukulku. Berani bicara satu kata lagi. Dan aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Biarkan saja kakak Jian. Mereka mungkin datang dengan persiapan. Mari kita pergi dulu. Jangan menunda urusan penting kita. Baiklah. Nah, anggap saja kau beruntung hari ini. Pergi. Wajahmu. Bagaimana? Bukan apa-apa. Kau hari ini sangat cantik. Namun, mengapa kau di sini? Sejujurnya guru, sebenarnya aku datang ke sini hari ini atas nama seorang teman. Kalau tidak, untuk tempat yang hanya diperuntukkan bagi para profesional medis top. Aku seorang dokter magang. Bagaimana mungkin aku bisa datang? Jadi begitu. Guru, kenapa Anda di sini juga? Aku di sini untuk mencari seseorang. Akhirnya aku berhasil menyatukan mereka berdua. Ya, sepertinya aku sang Makomblan. Harus pensiun setelah keberhasilanku ini. Beritahu dokter gue. Aku ada urusan mendesak di rumah. Aku pergi sekarang. Mari kita masuk bersama. Presiden gue, ada masalah mendesak yang membutuhkan perhatian Anda. Aku harus keluar sebentar. Silakan duduk dulu. Ya baiklah. Nona, boleh saya tahu nama belakang Anda? Saya akan membantu Anda menemukan tempat duduk Anda. Tidak perlu aku bisa mencarinya sendiri. Terima kasih. Melihatmu mengintip-intip seperti itu. Kamu mungkin hanya influencer yang menyelinap masuk untuk mendompleng popularitas, bukan? Anda salah paham. Aku datang ke sini atas nama temanku, influencer sepertimu, yang naik daun dengan mendompleng popularitas. Aku sudah terlalu sering melihatnya. Penuh kebohongan hanya demi sedikit perhatian. Apakah kamu akan pergi sendiri? Atau haruskah aku menyuruh seseorang mengantarmu keluar? Aku minta Anda berbicara padaku dengan lebih hormat. Aku masuk dengan undangan. Aku membuang-buang napas berbicara dengan orang sepertimu. Seseorang, usir dia dari sini.
Mari kita lihat siapa yang berani. Gu, Tuan Muda Gu. Kau berani menyentuh orang itu. Dia orangmu. Anda Nyonya Gu. Jangan bergerak. Ikuti aku dengan patuh. Aku tentu tidak ingin muridku diusir begitu menyedihkan. Presiden Gu. Nyonya Gu, silakan lewat sini. Nyonya Gu. Aku sebenarnya duduk di kursi Nyonya. Dan bahkan pernah menyamar sebagai dirinya. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dalam konferensi medis ini, segmen lelang amal. Semua hasil dari lelang ini akan disumbangkan ke daerah-daerah miskin untuk digunakan membangun rumah sakit pedesaan. Sekarang, lelang resmi dimulai. Item pertama untuk lelang ini adalah sepotong porselen dari dinasti Tang. Selanjutnya kami mempersembahkan item terakhir dari lelang ini. Dari keluarga kerajaan. Cincin bintang. Ini sangat indah. Suami aku mau yang ini. Inilah yang diimpikan semua wanita. Ruikang Farmasi 30 juta. Fuyang Property 40 juta. 55 juta. Jioyang Elektronik 80 juta. Beberapa orang berpakaian rapi datang ke pelelangan, namun tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Aku merasa malu untuk mereka. Tawar saja berapapun. Bukankah itu tidak pantas, Guru? Ini untuk amal. Tidak ada jumlah yang terlalu banyak. 100 juta. 100 juta benarkah? Aku ingin melihat apakah Jiang Muyan benar-benar mampu membelinya. Apakah aku menawar terlalu banyak? Guru, Gu Group Farmasi Gu Huijing 200 juta. 200 juta satu kali. 200 juta dua kali. 200 juta tiga kali. Terjual. Satu set cincin ini akan dipersembahkan kepada istri Tuan Gue, Nona Jiang Muyan. Aku akan keluar untuk menerima telepon. Yue, Paman kecil, atas namamu, apakah Xiaoyan menerima cincin yang kukirim? jadi kau mengatur agar cincin itu dikirim. Aku, Kau mengirimnya ke orang yang salah. Xiao Yanmu bahkan tidak datang hari ini. apa bagaimana bisa begini? Aku akan memberitahumu nanti. Aku perlu menangani kekacauan ini dulu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia istri Tuan muda gue? Permisi Nyonya, saya baru saja menerima kabar bahwa cincin ini bukan untukmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin guru bisa menjadi suamiku? Ternyata itu adalah kesalahan. Sudah kubilang, bagaimana bisa sembarang orang menjadi istri Tuan muda gue? Jiang Muyan, berlututlah di hadapanku sekarang dan rendahkan dirimu. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan membelikanmu cincin lain nanti. Kau tidak pantas. The film was Tolong bawa cincin bintang ke translated sini. and narrated by M Media. Jiang Muyan, cincin bintang ini untukmu. Romantis sekali. Guru, aku tidak bisa menerima ini. Gigolo, kenapa kau suka berpura-pura kaya? Beraninya kau menyamar sebagai tuan muda gue? Siapa di sini yang tidak tahu bahwa tuan muda gue tidak akan pernah menghadiri acara seperti ini? Tali kekang siapa yang lepas dan membiarkan bajingan ini keluar? Beraninya kau menghinaku. Keamanan. Mana keamanannya? Usir dua orang ini dari sini. Usir mereka. Siapa itu? Siapa yang membuat keributan di sini?
Presiden Lee, Anda tidak tahu. Ada seseorang di sini, mengganggu ketertiban tempat lelang. Dia bahkan berani menyamar sebagai tuan muda gue, tapi tolong jangan khawatir. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Kau mengenalnya. Aku tidak akan berani. Presiden Lee, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa Anda akan memperkenalkan tuan muda gue kepadaku? Kenapa kamu memukul Kak Jian? Lupakan saja. Aku tidak memukul wanita. Presiden Lee, apa maksud Anda dengan ini? Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Orang di hadapanmu ini adalah pewaris keluarga gue. Gu Huaijing? Presiden Lee, Anda pasti salah. Bagaimana mungkin dia tuan muda gue? Sekarang inyahlah. Tuan muda gue, tadi kami yang menyinggung Anda. Dengan kebijaksanaan Anda mohon abaikan pelanggaran kami. Kami akan pergi sekarang. Pergi. Baiklah semuanya. Lelang hari ini telah selesai. Kalian semua boleh bubar. Apa itu lucu sekali? Ketika aku kuliah, aku sudah tidak menyukai Liu Jian. Dia mengandalkan kekayaan keluarganya untuk mengganggu gadis-gadis. Semua orang karena latar belakang keluarganya. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Guru masih luar biasa. Menyingkirkan ancaman bagi rakyat kan? Ini aku mengembalikan ini padamu. Aku tidak menyukainya. Sesuatu yang begitu berharga. Aku ragu ada gadis yang tidak menyukainya. Namun, ini adalah hadiah besar senilai 200 juta. Sebagai penerima, seseorang harus membayar 40 juta pajak penghasilan pribadi. Aku tidak mampu membayarnya. Seperti yang diharapkan dari rumah sakit kami. Dokter magang paling berprestasi. Kau menghitung angka-angka ini dengan sangat jelas. Jadi aku akan tetap mengembalikan ini padamu. Cincin ini awalnya dikirim oleh keluargaku untuk istriku. Namun, aku sudah memutuskan untuk menceraikannya sekarang. Anda menceraikan istri Anda. Mengapa? Bukan apa-apa. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama. Dulu guru selalu memikirkan untuk berbuat baik kepada istri guru. Mengapa Anda tiba-tiba bercerai sekarang? Jika kau tidak menginginkan cincin ini, buang saja atau berikan kepada orang lain. Tidak, itu tidak akan berhasil. Akan kusimpan dengan aman guru. Akan kukembalikan saat Anda membutuhkannya. Memang sudah waktunya untuk memperjelas semuanya. Aku akan menelepon. Yaitu mobil yang kupanggil. Guru, aku akan pergi sekarang. Mengetahui sepenuhnya bahwa istriku bukan dia. Apa yang masih aku fantasikan? Yue, Apakah paman kecil melihat bibi kecil? dia sama sekali tidak datang. Kamu tidak melihatnya. Dia punya pria lain. Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiaoyan bukan orang seperti itu. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jangan merusak reputasinya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Paman kecil, apakah ada kesalahpahaman? Haruskah kita menelepon dan bertanya? Terakhir kali aku menelponnya, aku mendengar di sampingnya suara pria lain. Aku bahkan berbohong pada diriku sendiri bahwa itu mungkin kesalahpahaman. Kemarin penuh semangat, aku pergi menjemputnya dengan mobil penuh hadiah. Tapi dia sedang bermesraan dengan pria lain. Dan bahkan hamil. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yue, aku akan menceraikannya. Hanya memberitahumu sebelumnya. Presiden Lee, mulai sekarang dia yang bertanggung jawab atasmu. Dr. Jian. Dr. Jiang ini Presiden Lee kita. Presiden Lee mohon bimbingannya. Saya dengar Dr. Jiang sangat luar biasa. Dia adalah di rumah sakit ini. Dokter wanita paling cakap, muda dan berprestasi. Muda dan berprestasi memang. Mari silakan duduk. Presiden Lee, Anda terlalu memuji saya. Aku akan melakukan pemeriksaan dasar untuk Anda terlebih dahulu. Pemeriksaan dasar untuk Anda. Mohon kerjasamanya. Tidak usah buru-buru. Dr. Jiang masih sangat muda. Pengalaman kerjanya pasti tidak banyak kan? Bisakah dia tetap menangani pekerjaan ini?
Tentu saja, dokter-dokter kami menjalani penilaian rutin. Anda bisa yakin tentang itu. Begitukah? Sepertinya pengalaman kerja Dr. Jian masih sedikit kurang. Saya ingin tahu, bagaimana Anda menangani pasien sekali bersaya? Apa yang harus kau lakukan? Xiaozhan, tuangkan segelas air untuk Dr. Jian. Dia sepertinya sedikit gugup. Dr. Jian, minumlah. Presiden Lee, was translated rumah sakit kami and memiliki narrated aturan by M Media. bahwa dokter tidak diizinkan untuk minum atau makan di kamar pasien. Aturan itu kaku. Orang itu fleksibel. Dr. Jiang bekerja keras sekali memeriksa saya. Apa salahnya minum segelas air? Jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya tidak akan mempersulit Anda. Ayolah. Presiden Lu rumah sakit benar-benar punya aturan. Tolong jangan mempersulitku. Sulit. Saya akan memberitahu Anda yang sebenarnya. Bagaimana jika saya mempersulit Anda? Segelas air ini hari ini. Kau akan meminumnya mau tidak mau. Jika kau tidak meminumnya, kau tetap harus meminumnya. Presiden Lee, ini rumah sakit. Apa yang Anda lakukan? Jadi kenapa kalau ini rumah sakit? Saya menyumbangkan 100 juta setiap tahun ke rumah sakit ini untuk aman. Di rumah sakit ini, ketika saya bilang satu tidak ada yang berani bilang dua. Kau tahu bagaimana dokter terakhir mengundurkan diri? Itu karena dia tidak bijaksana. Saya berbicara padanya dengan baik, tapi dia tidak mau mendengarkan. Jadi saya mencari seseorang untuk memperkosanya beramai-ramai. Kau tahu, dia masih di rumah sakit jiwa sekarang. Nona Jiang adalah orang yang cerdas. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Baiklah. Aku akan meminumnya. Benar sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa kabur. Dasar gadis menyebalkan yang tidak tahu diri. Aku rasa kamu butuh pelajaran yang bagus. Aku murid Gu Huaijing. Jika kamu menyentuhku, guruku tidak akan membiarkanmu lolos. Guru, apa menurutmu Gu Huaijin akan untukmu? Seorang magang belaka membelamu. Sekarang kamu mau menelepon. Sudah terlambat. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, gadis menyebalkan ini tetap harus bersenang-senang dulu. Lepaskan aku. Biarkan dia pergi. Gu Huaijing? Gua tuan muda gua. Aku hanya bercanda dengannya tadi. Itu dia. Dia yang merayuku duluan. Aku merayumu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Jika kamu tidak merayuku, siapa lagi kalau bukan kamu? Orang sepertimu yang menggunakan penampilan untuk maju. Gadis menyebalkan. Menerkam setiap pria kaya yang mereka lihat. Benar-benar gadis menyebalkan. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan memotong lidahmu. Tuan muda gue, aku menyumbang ke rumah sakit setiap tahun. 100 juta sumbangan. Apa kamu yakin? Kamu ingin melawanku demi magang ini? Hanya 100 juta. Aku Gu Huaijin punya banyak uang. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan hidup di Xiongxia. Tuan muda gue. Aku salah. Salahku, karena tidak mengenali kebesaranmu, akulah yang tidak punya malu. Aku seharusnya tidak menyentuh muridmu. Bukan aku yang harus kau mohon, tapi dia. Dokter Jian. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku akan bertobat mulai sekarang. Aku akan menjadi orang baru. Berubah menjadi lebih baik. Menjadi orang baru.
Gadis-gadis yang kamu perkosa itu. Gadis-gadis yang dipaksa masuk institusi kejiwaan itu. Siapa yang akan memberi mereka kesempatan? Aku akan memberi kompensasi. Aku akan memberi mereka uang. Aku akan memberi mereka banyak sekali uang. Tidak perlu. Sejak kamu masuk, setiap kata yang kamu ucapkan, aku merekam semuanya. Kamu bisa masuk penjara dan menjelaskannya kepada polisi. Penjaga. Bawa dia ke kantor polisi. Tolong biarkan aku pergi. Jiang Muyan. Ada apa denganmu? Aku sangat panas. Aku tahu apa yang terjadi. Ada yang salah dengan dupa itu. Tunggu di sini. Aku akan memadamkannya. The film was translated and narrated by M Media. Aku merasa sangat tidak nyaman. Jiang Muyan, kamu sudah dibius. Jiang Muyan. Perhatikan baik-baik siapa aku. Jiang Muyan. Jiang Muyan. Kamu sudah bangun. Apa ada yang tidak nyaman dimanapun? Guru, apakah Anda membawaku ke sini? Li Tiangui hanya memasukkannya ke dalam anggur. Memasukkan obat-obatan. Dupa di ruangan itu juga bermasalah. Kamu menghirup jumlah yang relatif banyak. Kalau begitu aku tidak melecehkanmu kan? Sepertinya. Kamu sepertinya cukup mengenal dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar menyentuhmu? Bagaimana menurutmu? Aku tidak sengaja melakukannya. Jadi maksudmu? Aku sengaja melakukannya. Aku hanya bercanda. Tidak ada yang terjadi di antara kita berdua. Bagaimanapun juga, seorang guru juga orang yang sudah menikah. Jika aku benar-benar melewati batas, aku pasti akan langsung diusir dari rumah sakit olehnya. Apakah dia memikirkan suaminya? Masalah ini cukup serius. Haruskah aku memberitahu suamimu? Tidak perlu, pekerjaannya cukup sibuk. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Departemen masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan kembali dulu. Terima kasih atas kerja keras Anda, guru. Kenapa kamu jadi seperti penggemar fanatik? Makan. Aku hanya berpikir. Dokter Gu, benar-benar guru terbaik di seluruh dunia. Dokter Gu tidak suka pujian semacam ini. Katakan saja padaku dalam hal menguasai karisma. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Dokter Gu? Bahkan saat makan, dia begitu anggun dan mulia. Kau bicara apa? Aku cuma nyatakan fakta. Katakan saja padaku. Bukankah Dokter Gu terlihat seperti karakter yang keluar dari novel? Menyendiri dan asketis. Terlalu. Terlalu apa? Terima kasih banyak. Kalau begitu bekerjalah dengan giat. Setelah makan malam proses rekam medis ini. Baik. Kenapa kau tidak memberitahuku? Hai. Dalam pekerjaanmu di masa depan. Jika kamu menemukan hal-hal atau pengaturan yang tidak masuk akal, ingatlah untuk segera memberitahuku. Bagaimanapun kamu bilang, kamu adalah orangku. Tidak peduli kapan. Aku sebagai gurumu, akan selalu mendukungmu. Ya, terima kasih guru. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Halo kakak, aku sudah kembali ke tanah air. Apa kau di Shuangxia? Mari kita berkumpul. Gu Mingxin. Masih di luar kota. Masih di luar kota. Baiklah. Kalau begitu tidak apa-apa. Aku akan datang menemuimu di luar kota nanti. Gutlah. Sepupumu mau apa denganmu? Aku dengar. Kehidupan pribadinya cukup berantakan. Dia berkencan dengan beberapa pacar sekaligus. Dia benar-benar seorang playboy.
Aku tidak tahu, biarkan saja dia. Jangan ganggu aku saja. Apa kau tidak melihat jalan? Apa kau baik-baik saja? Ini adalah sahabat terbaik Xiao Yue. Istri nikah kilat kakakku. Aku tidak menyangka sudah setahun berlalu. Dan dia masih sangat cantik. Aku baik-baik saja, tapi kau harus mengemudi lebih pelan. Mudah terjadi kecelakaan seperti ini. Kau tidak mengenaliku. Haruskah aku mengenalimu? Aku ingat dia seharusnya hanya bertemu kakakku. Hanya sekali. Mungkin mereka sudah melupakan kita. Kalau begitu, kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang menarik? Selama aku menyamar sebagai Gu Huaijing, maka orang ini akan menjadi milikku. Jiang Muyan, aku suamimu. Apa kau tidak mengingatku? Kau adalah Gu Jingchen. Dia tidak mengenal Gu Huaijing, namun dia tahu nama panggilan Gu Huaijing. Ya, aku Jingchen. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah sekian lama tidak bertemu, aku akan bertemu denganmu di jalan. Ini salahku juga. Itulah mengapa kita baru bertemu sekarang. Tidak apa-apa. Aku tahu kau sibuk dengan pekerjaan. Tidak, itu salahku juga. Tanganmu terluka. Aku akan membawamu untuk diperban dulu. Tidak perlu. Ini hanya luka kecil. Aku akan mendisinfeksinya sendiri. Jika kau berkata begitu, aku akan berpikir kau tidak puas denganku. Sama sekali tidak. Kalau begitu, ayo aku akan mengantarmu kembali. Apa lukamu sudah membaik? Ngomong-ngomong, kamu ada waktu belakangan ini nggak? Aku ingin mentraktirmu makan. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Kau datang sangat pagi. Saat berkencan dengan wanita cantik, tentu saja aku harus datang lebih awal. Ding 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 ding. Terima kasih. Jadi ternyata, suami Jiang Muyan adalah Gu Mingxi. Gu Mingxi selalu menjadi playboy yang bejat. Aku belum pernah mendengar dia menikah dengan siapapun. Mungkinkah Jiang Muya telah ditipu? Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Ini karena istrimu lagi. Bagaimana kalau aku kembali dulu? Teman-temanku, aku dengar kau seorang dokter. Mereka semua ingin bertemu denganmu. Tolonglah aku sedikit ya. Baiklah, kalau begitu. Hei, ayo pergi. Semuanya izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini istriku Jiang Muyan. Kalian bisa memanggilnya Muyan saja. Halo kakak ipar, halo kakak ipar. Halo semuanya. Kakak Xie, duduklah. Mingxie yang kamu bawa hari ini. Kok dia lebih cantik dari yang terakhir? Ini kakak ipar. Hei kakak ipar. Jangan pedulikan dia ya. Dia tidak bisa mengendalikan mulutnya setelah minum. Terakhir kali dia mabuk dan mengobrol dengan anjing seseorang semalaman. Pergi. Tidak apa-apa. Benar-benar. Aku terlalu bingung. Kakak ipar, hukuman 3 minuman. Aku akan menghukum diriku dengan 3 minuman. Kakak ipar, tolong jangan dianggap serius kata-kata tidak penting dariku. Tidak apa-apa. Aku akan ke toilet. Baiklah, silakan. Orang-orang sejenis akan berkumpul. Bagaimana teman-temannya bisa seperti ini?
Gu Mingxie, di mana kamu menemukan gadis ini? Dia benar-benar seksi. Masih aturan lama. Setelah aku selesai bermain dengannya, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Bukankah ini kakak ipar? Bukankah melakukan ini sedikit tidak pantas? Kapan kakak Mingxie kita menjadi begitu peduli pada wanita? Oh benar kakak. Aku membawa sesuatu yang baru. Aku jamin, setelah dia meminumnya, dia akan bergairah seperti api. Baiklah. Baiklah. Baru saja dibicarakan. Kenapa kau tidak datang selama ini? Oh benar kakak ipar. Apa yang baru saja kulakukan salah? Mari kita minum segelas anggur ini. Anggap saja ini permintaan maafku sebagai adikmu. Menurutmu haruskah aku meminumnya? Dia hanya bercanda. Ayo minum. The film was translated Gadis and menyebalkan. narrated by Apakah obat dalam anggur itu enak? Kau. Tangkap dia. Beraninya kau menyentuh Mingxie? Bukankah itu Dr. Jian? Bagaimana bisa kamu mengkhianatinya? Dia begitu baik. Bagaimana bisa kamu membuatnya marah? Du Huaijing benar-benar kembali ke tanah air. Ayo pergi guru. Beraninya kau menggangguku. Kak Mingxie, aku akan membunuhnya. Pergi sana. Pesan penerbangan terdekat untukku. Aku akan pergi ke luar negeri. Tuangkan saja langsung. Tidak perlu terlalu hati-hati. Kenapa kau ada di sana hari ini? Minum bersama Li Xinan. Seharusnya aku tidak memukulnya. Tidak, kau seharusnya benar-benar. Orang itu adalah suamiku. Kami menikah karena perjodohan. Awalnya tidak ada kasih sayang di antara kami. Tapi dia memberiku beberapa kesan palsu. Membuatku berpikir kami bisa hidup bersama dengan hormat. Sekarang melihat ke belakang itu, semua hanyalah delusi. Apa yang terjadi hari ini? Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dan kau langsung bertindak. Karena aku percaya padamu. Dia secara diam, dia mengizinkan teman-temannya untuk membiusku. Baiklah. Kalau begitu aku akan kembali dulu, guru. Guru, aku harus pulang. Itu. Apakah kamu ingin aku menangani masalah Gu Mingxie untukmu? Aku bisa mengatasinya sendiri. Baiklah. Sudah larut, aku akan mencari seseorang untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Li Tua. Tidak peduli syarat apapun yang diajukan wanita itu. Aku ingin mendapatkan akta cerai sebulan dari sekarang. Apa kamu menceraikan paman kecilku? Yui, aku bertekad untuk mendapatkan perceraian ini. Xiaoyan, ketika kamu mengatakan itu, apakah itu berarti kamu punya seseorang yang kamu suka? Aku akan menerima telepon. Baik, aku mengerti. Ada apa? Rekan kerjaku menelpon. Mereka menyuruhku berkemas dan bersiap untuk perjalanan bisnis.
Karena ini masalah rumah sakit, kamu harus cepat berkemas. Xiaoyan, mengenai perceraian, aku masih berharap kamu bisa menundanya sebentar. Lagi pula kamu akan melakukan perjalanan bisnis. Jadi bisakah kita membicarakan ini saat kamu kembali? Kali ini kita benar-benar berutang budi pada Dr. Jing, sehingga perjalanan bisnis dan pertukaran kita berjalan begitu lancar. Sama sekali tidak, aku sangat gugup barusan. Kali ini masih berkat guru yang mendukung kami. Singkatnya, ini benar-benar pertukaran yang sangat menyenangkan dan pertukaran medis. Presiden Gu saya sudah tidak istirahat dengan baik selama 3 hari. Lihat. Baiklah, aku akan memberi kalian berdua libur 1 hari. Kalian bisa pergi berbelanja atau bersenang-senang di hotel. Semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Terima kasih Presiden Gu. Selamat tinggal. Apa kau tidak akan keluar jalan-jalan? Ya guru. Aku ingin meminta izin cuti. Aku ingin pergi ke kota Kingsui. Mungkin akan memakan waktu 2 hari. Apakah ada sesuatu yang penting? Hari peringatan kematian ibuku sudah dekat. Aku ingin memberikan penghormatan. Kota Kingsui, nama itu terdengar bagus. Aku akan mengantarmu ke sana. Dan kau bisa sedikit bersantai. Ya. Ibu, aku datang menemuimu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mengunjungimu. Dan aku tidak tahu bagaimana kabarmu. Bunga-bunga hari ini sedikit layu. Tolong jangan pedulikan mereka. Terima saja apa adanya. Tapi kau mungkin tidak akan keberatan. Paling-paling kau akan berkata, bunga-bunga ini butuh lebih banyak nutrisi. Kau yang terbaik dalam merangkai bunga. Rumah kita dulu selalu penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran. Dulu aku sering mengeluh kau tanam terlalu banyak bunga yang mengganggu ayunanku. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, aku tidak berayun lagi. Ketika kau kembali, kau bisa menanam lebih banyak bunga. Karena aku belum mewarisi bakatmu. Aku hanya pembunuh tanaman. Kaktus di mejaku. Bahkan tidak bertahan 3 minggu. Ibu, aku lupa memperkenalkanmu. Ini guru saya. Dia tampan dan kaya. Dan keterampilan medisnya luar biasa. Banyak gadis di rumah sakit kami menyukainya. Bibi, tolong ingat wajahku. Jika Jiang Muyan suatu saat di masa depan ditindas, kau bisa memberiku pelajaran dalam mimpi. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Aku hanya menjamin ini. Dengan begini, Bibi akan merasa lebih tenang. Baiklah, ayo pergi. Apa kau tidak tinggal sedikit lebih lama? Tinggal lebih lama tidak akan mengubah apapun. Jalan gunung sulit dilalui. Ayo cepat turun gunung. Ada apa? Mobilnya mogok, tidak mau bergerak. Jadi kita harus menghabiskan malam di mobil. Tidak mungkin. Perbedaan suhu di gunung sangat besar. Dan ada risiko hipotermia jika kita tetap di gunung. Tapi melihat sekeliling di sini, tidak ada desa. Kalau tidak, kenapa kita tidak naik dan mencari kakek? Terlalu jauh. Sulit untuk naik gunung. Pakailah pakaianmu. Ketika aku datang, aku melihat ada penginapan di bawah gunung. Mari kita berjalan ke sana. Seharusnya tidak jauh. Anda pakai ini. Semakin larut semakin sulit pergi. Ikuti aku. Kalau begitu saya akan mengatur navigasi. Tidak ada sinyal. Hanya ada satu jalan ini. Ayo pergi. Kita akhirnya tiba. Halo, kami ingin 2 kamar. Halo. Maaf, kami saat ini hanya punya 1 kamar tersisa. Anda salah paham. Kami tidak punya hubungan seperti itu. Ini bos saya. Maaf Nona, kami benar-benar hanya punya 1 kamar tersisa. Hari ini penuh. Bagaimana? Lihat. Mari kita ambil saja untuk sekarang. Baik Tuan. Kami Seharusnya pergi ke kamar dulu.
Tuan, kamar Anda di lantai 2. Terima kasih. Kau harus istirahat dulu. Aku akan pergi melihat apakah ada bengkel mobil di dekat sini untuk mencari seseorang memperbaiki mobil. Bagaimana kalau saya saja yang pergi? Bagaimanapun Anda adalah bosnya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Aku akan pergi. Tidak aman bagi seorang gadis untuk keluar sendirian di malam hari. Halo, aku ingin bertanya di mana di sekitar sini. 10 yuan. Ada bengkel mobil. Belok kanan saja saat Anda keluar. Terima kasih. Itu. Aku membeli beberapa makanan. Aku tidak tahu apakah itu sesuai seleramu. Baik, mohon tunggu sebentar. Guru saya sudah merapikan. Aku baru saja melihatmu sedikit pilek. Aku membuatkanmu obat flu. Sebagai tindakan pencegahan. Terima kasih, Guru. Anda juga harus mandi. Jangan sampai masuk angin. Guru saya membuat mie instan. Saya tidak tahu apakah Anda terbiasa memakannya. Tidak masalah bagiku. Lihat rasa mana yang ingin Anda makan. Yang ini, kalau begitu. Saya ingin makan yang itu. Saya akan membersihkan, Guru. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Terima kasih, Guru. Di sini hanya ada satu tempat tidur. Bahkan tidak ada sofa. Bagaimana kita harus menginap di sini? Kau di ranjang, aku di lantai. Anda adalah bosnya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda tidur di lantai? Seharusnya tetap saya. Kalau begitu biar gadis muda saja. Tidur di lantai. Jika ini tersebar. Betapa buruknya kedengarannya. Masalah ini masih bisa bocor. Apa yang Anda lakukan? Ada kucing di belakangmu. Ia baru saja akan menerkammu. Mungkin itu kucing dari desa terdekat. Guru, saya tidak melukai Anda kan? Tentu saja sakit. Tidak ada seorang pun sejak aku kecil memukulku seperti itu. Biar saya lihat. Guru itu, saya akan menginap dengan wanita di meja depan. Anda akan tidur sendirian. Hai, bagaimana dengan kucingnya? Anda urus sendiri. Jiang Muyan. Setelah aku bercerai, akankah ada kesempatan untuk sedikit lebih dekat denganmu? Yue, nomor yang kau berikan padaku terakhir kali, ada masalah. Apa kau masih punya nomor lain? Milik Jiang Muyan. Baiklah, kirimkan ke ponselku. Bagus sekali. Dengan begini, saya tidak perlu berjuang dengan
Bagaimana menjelaskannya kepada Yue? Baiklah. Guru ini adalah rekam medis yang Anda minta, Dr. Jing. Apa kabar baiknya? Kamu sangat senang. Ini bisa dianggap 1 dari 3 kegembiraan hidup kan? 3 kegembiraan besar. Apakah kamu hamil? Guru, saya ingin meminta izin setengah hari sore ini. Baiklah. Kau bisa istirahat. Terima kasih, Guru. Pergi. Dokter Gu, masalah yang baru saja kita diskusikan itu. Tolong tunda untukku. Aku juga ada urusan sore ini. Ini? Ada apa ini? Semua orang punya urusan. Bukankah dia setuju untuk datang jam 3 sore? Untuk bercerai. Di mana dia? Aku baru saja mengonfirmasi. Dia akan segera tiba. Seseorang datang. Istrimu ada di sini. Jiang Muyan. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah Dokter Jiang adalah istrimu? Bagaimana mungkin? Hei, jangan bilang kalau. Selama ini, kau masih tidak tahu seperti apa istrimu yang sebenarnya terlihat. Aku. Dia dan aku hanya bertemu sekali saat kami menikah. Kemudian, karena berbagai kecelakaan, kami tidak bisa bertemu. Dan kemudian, aku jatuh cinta pada Jiang Muyan. Aku sama sekali tidak peduli seperti apa rupa istriku. Jiang Muyan dia. Benar-benar istriku. Sertifikat pernikahan ada di tanganmu. Cepat buka dan lihat. Oh benar. Jiang Muyan benar-benar istriku. Istri sahku. Kalau begitu aku satu-satunya pria yang berhak memilikinya. The Tapi, film was translated dia sepertinya and hamil. narrated by M Media. Tidak peduli siapa yang ada di hatinya, atau anak siapa yang dikandungnya. Itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah istriku. Apa yang kau gumamkan? Sebaiknya kau cepat pikirkan apa yang harus dilakukan. Maksudmu harus ngapain? Pernikahan ini, aku tidak akan bercerai. Kau tidak mau bercerai. Lalu bagaimana dengan istrimu? Aku hanya berbicara kasar atas namamu dan mengucapkan kata-kata kasar. Siapapun yang tidak bercerai adalah anak nakal. Boleh saya tahu kapan Anda akan tiba? Tuan Gu tidak akan mundurkan. Maafkan kelancangan saya. Tuan Gu, Anda yang mengatakannya barusan. Siapapun yang tidak bercerai adalah anak nakal. Saya buru-buru ingin bercerai. Tolong cepat. Berikan ponselmu padaku. Aku akan membalasnya. Maaf. Pernikahan ini, aku tidak ingin mengakhirinya lagi. Orang macam apa ini? Anda yang mengungkit perceraian. Anda juga yang bilang tidak akan bercerai. Ini. Bukankah ini mobil guru? Cepat keluar. Jangan sampai dia tahu itu aku. Apa hubungannya denganku? Duduklah dengan benar.
Itu. Kebetulan sekali, Muyan. Guru, mengapa Anda di sini? Aku kebetulan lewat. Apa terjadi sesuatu? Kamu terlihat cukup senang di tempat kerja. Kenapa jadi begitu? Kamu malah tidak senang saat istirahat. Bukan apa-apa. Baru saja bertemu orang gila. Guru, jika Anda tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Aku akan mengantarmu. Sungguh Buddha pertapa. Terima kasih guru, sudah mengantar saya pulang. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sekarang. Jiang Muyan. Apakah dia seperti aku? Aku juga tidak tahu. Sebenarnya, kami sudah menikah. Mungkin, dia tahu segalanya. Dia hanya memiliki pria lain di hatinya. Tidak mau mengakui identitasku. Guru, ada apa dengan Anda? Jiang Muyan. Sebenarnya aku ini siapa bagimu? Anda guru saya. Lalu kenapa? tidak ada apa-apa. Kalau begitu saya akan kembali bekerja sekarang guru. Ada apa dengan guru hari ini? Sangat tidak bisa dijelaskan. The film was translated and narrated by M Media. Yue, kamu benar. Jiang Muyan memang seorang gadis yang sangat baik. Aku salah paham padanya sebelumnya. Sekarang aku ingin melindunginya dengan baik. Dan bersamanya, bisakah kamu membantuku? Kejar istrimu sendiri. Jika benar-benar tidak berhasil, menangis saja buat keributan dan ancam akan gantung diri. Ada apa di sini? Kamu sangat ceria di siang hari, mengambil cuti. Dan sekarang kamu menangis. Jangan dibahas lagi. Saya seharusnya pergi hari ini, untuk bercerai. Tapi ketika saya sampai di kantor urusan sipil, suami saya yang tidak saya lihat selama setahun, mengatakan dia tidak akan bercerai lagi. Ada hal seperti itu? Kamu sudah menikah selama setahun, dan bahkan belum bertemu suamimu. Kami bertemu sekali di antaranya. Tapi itu adalah kasus salah identitas. Ya Tuhan. Kamu benar-benar buat aku penasaran. Rasa ingin tahu. Apa kau tidak ingin melihat suamimu? Seperti apa? Apa gunanya ingin? Saya bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Apa kau tidak punya akta nikah? Benar. Saya punya akta nikah. Buka dan lihatlah. Mungkin dia pria tampan. Lupakan saja. Bagaimanapun juga kita akan bercerai. Apa hubungannya tampan dengan saya? Ini hanya melihat foto kan? Lihatlah dirimu, kenapa kau berlama-lama? Lihatlah betapa pemalunya dirimu. Ya ampun. Jing Muyan. Suamimu adalah Dr. Gu. Jadi guru. Dia benar-benar suamiku. Sebenarnya aku ini siapa bagimu? Kamu adalah guruku. Dan apa lagi? Apa lagi? Tidak ada apa-apa. Jadi istri guru yang selalu kuiri. Ternyata itu aku. Dokter Gu, kau di sini. Kamu tahu tentang hubungan kita sekarang? Ya. Jiang Muyan. Aku cuma mau tanya satu hal sekarang. Dokter Gu, apa kau punya pertanyaan untuk bertanya pada Dokter Jing? Istri gurumu adalah gadis yang sangat baik. Karena berbagai alasan, kita tidak pernah bertemu. Tapi, meskipun begitu, aku masih jatuh cinta padanya lagi. Tapi karena kelalaianku, aku menyebabkan banyak penderitaan padanya. Sekarang aku ingin menebusnya. Menurutmu, apakah istri gurumu akan memaafkanku?
Maafkan dia. Maafkan dia. Maafkan dia. Maafkan dia. Maafkan dia. Maafkan dia. Kalaupun hanya diberi kesempatan menebus kesalahan, biarkan aku menebusnya padamu. Muyan, apakah kamu bersedia? Kalau begitu untuk sekarang, mari kita beri guru kesempatan lagi. Cepat lepaskan. Banyak sekali orang yang menonton. Tidak melepaskan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi seumur hidup ini. 2 tahun kemudian. Kamu sudah bangun. Ya, ngantuk sekali. Aku tidur terlalu larut semalam. Tapi ini sudah jam 11. Kamu mau makan siang apa? Aku akan mengajakmu makan. Ya, Mie daging sapi. ya, Ayo pergi. Ayo kita makan bersama. ya. Oh benar. Kesehatan ibu kita akhirnya membaik. Kenapa dia tidak tinggal di rumah? Dia bersikeras untuk pindah. The film was Dia punya translated lingkaran and sosialnya sendiri. narrated by M. Dia Media. rencana dengan teman-teman akhir pekan. Pergi mendaki dan bermain ski. Dia takut kita akan mengganggunya. Ibu kita benar-benar punya karakter. Pertama kali, aku membawamu ke kedai mie ini. Bagaimana perasaanmu? Saat aku pertama kali masuk, aku pikir itu berantakan. Tapi begitu aku melihatmu di sisiku, aku merasa bahwa lingkungan tidak lagi begitu penting. Pembual. Apa? Saat aku bicara seperti ini, kamu tidak suka. Tidak, aku tidak. Aku masih lebih suka. Saat pertama kali, aku melihatmu di rumah sakit. Dingin dan estetis. Agak dingin. Baiklah. Kalau begitu besok, saat aku pergi ke rumah sakit, aku akan bersikap keren untukmu. Hentikan. Cepat makan menu. Aku sedikit kenyang. Kalau begitu bagaimana kalau kita jalan kaki saja kembali seperti ini, untuk membantu pencernaan. Baiklah. Apa yang kamu pikirkan? Aku berpikir, jika aku bisa berjalan bersamamu selamanya, seperti ini saja itu akan sempurna. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Mari kita berjalan selamanya.